Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, al-ayah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diwariatkan oleh Imam Muslim dari Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila ghairi abihi aw yuntama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma abghadu alaihi al-kidhbu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Teman-teman di seluruh tanah air yang saya muliakan, semoga Anda tetap dalam keadaan iman dan Islam dan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, teman-teman di seluruh Nusantara, baru-baru ini telah beberapa ulama telah membuat komentar, mungkin sekitar 10 ulama telah membuat komentar yang berhubungan dengan kitab untuk menolak tesis Kiamat. Kitab atau buku setebal 500 lebih halaman. Jadi mereka para ahli hadis, ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli tasawuf, ada ulama yang ahli Quran hadis, ada ulama yang ahli fikih, bahkan ada ulama yang ahli nasab. Jadi semuanya berkomentar. Terutama yang ahli fikih. Apa yang telah saya bacakan tadi dari ayat dan al-hadis, apakah ini tidak mengandung fikih? Ya. Contoh saja yang telah saya sebutkan tadi, tentang firman Allah, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini ayat ibtalut tabanni, yaitu menggagalkan, membatalkan pengangkatan anak atau anak angkat. Ini menurut keterangan ulama, ayat ini digunakan untuk keharaman, ketidakbolehan membangsakan diri sendiri yang bukan ayah, membangsakan ayah kita padahal bukan ayah kita, seperti itu. Artinya apa? Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah salah satu di antara kamu sekalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan menjadi penutup para nabi. Maksudnya begini. Karena Zaid bin Harithah pada waktu itu menjadi anak angkat Nabi Muhammad dan mencantolkan, anggaplah nasabnya menjadi Zaid bin Muhammad, padahal Zaid bin Harithah. Nah, oleh karena itu dibatalkan oleh ayat itu. Demikian juga yang terjadi sekarang. Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu fikih, karena yang berkomentar katanya ada yang ahli fikih. Apakah tidak ada hukum fikih dalam ayat tadi, yaitu larangan tidak boleh membangsakan
kita pada yang bukan ayahnya, seperti itu. Kemudian ini ada lagi dalam sebuah hadis yang saya bacakan tadi, manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang membangsakan, menasabkan, menyebutkan nama kita, misalnya contoh Zaid bin Muhammad, ila ghairi abihi, pada selain ayahnya, au yuntama, atau bersandar, ila ghairi mawalihi, pada selain walinya, fa alaihi la'natullah, maka baginya adalah mendapat laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain seluruhnya. Nah, ini kalau dilihat dari ilmu fikih, jadi kalau bukan ayahnya kemudian diakui sebagai ayah kita, kakek-kakek kita, padahal bukan, maka apa yang terjadi? Akan mendapat laknat Allah, juga laknat malaikat, juga laknat dari manusia seluruhnya. Kemudian la yaqbalullahu, dan tidak menerima Allah minhu, darinya, dari yang ngaku-ngaku pada yang bukan ayahnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sorfan wala adlan, perbuatan yang dipardukan, wala adlan, dan juga ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah-ibadah kita itu akan sia-sia nanti kalau kita itu mengaku keturunan seseorang padahal bukan. Contohnya lah kalau sekarang seperti Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Jadi perlu diketahui bagi seluruh ulama yang sudah katanya ahli fikih, cobalah ayat ini, hadis ini digali, dipelajari kembali. Nah, jangan asal ngambil dalil untuk dibuatkan dalil untuk menolong rungkatnya Ba'alawi. Sesuatu yang perlu diketahui, perlu dicatat, bahwa kebatilan itu selamanya tidak akan menemukan dalil yang kuat. Oke lah, silakan, enggak mengapa, biarkan mereka itu mengaku-ngaku. Tapi kan di sini ada ungkapan dari Nabi. Kita itu wajib, kalau kita itu mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka wajib untuk membuktikan. Mana itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Untuk membuktikan itu wajib atas orang yang mengaku, yang mendakwahkan dirinya sebagai cucu Rasulullah. Jadi para habaib itu, kalau memang betul-betul Rasulullah, silakan membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkarah. Dan sumpah itu atas orang yang ingkar. Silakan, yang berani bersumpah karena mengingkarinya, kelompok keimat, silakan, boleh bersumpah. Kemudian yang mendakwahkan dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah harus membuktikan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Terserah nanti mau membuktikan, kalau bisa silahkan buktikan lewat kitab-kitab nasab yang sudah suhrah wal istibadah, dari abad 3, 4, 5 sampai 8. Silahkan cari, barangkali ada yang menjelaskan bahwa Ubaidillah itu sebagai putra dari Ahmad bin Isa al-Abah atau Ar-Rumi. Silahkan. Jadi tidak perlu dukungan ulama, para kiai Nusantara, kiai yang bertaraf nasional bahkan internasional, enggak perlu. Itu hanya cukup dengan menjawab membeberkan atau menjelaskan suatu kitab yang menjelaskan bahwa Ubaidillah itu anak dari Ahmad bin Isa, atau Ubaidillah itu mempunyai anak 4 selain anak yang 3 itu.
Kan yang punya anak 4 itu kan ketika karangan kitab-kitab karangan Ba'alawi pada abad ke-9 ya itu. Jadi silahkan atau lewat manuskrip. Contoh manuskrip yang menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramaut. Entah dari bukti-bukti apa, silahkan buktikan ya. Banyak atau lewat tes DNA ya, lewat tes DNA silahkan yang nyatakan bahwa Anda itu sebagai orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, silahkan cocokkan haplogrupnya dengan haplogrupnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lewat bukti-bukti yang lain, tentang yang berhubungan dengan sejarah. Apakah ada ya ulama yang mencatat, yang menulis kesejarahan, ketokohan, kehebatan Ubaidillah ya, silakan datangkan kitabnya yang dikarang oleh para ulama dari sebelum abad ke-9. Ya tentunya dari kitab-kitab eksternal ya, bukan internal. Kalau internal maksudnya karangan yang dikarang oleh Ba'alawi, kitab yang dikarang oleh Ba'alawi ya seluruhnya Suhra wal Istibadhah. Tapi Suhra wal Istibadhahnya itu kan dari abad 9 sampai sekarang. Kemudian dari abad 9 ke belakang sampai abad ke-3 tidak Suhra wal Istibadhah. Nah, silakan buktikan. Kalau tidak demikian maka Anda itu diancam oleh sebuah hadis ya, oleh sebuah sikap dari Rasulullah. Anda itu menjadi orang yang paling dibenci. Mengapa demikian? Karena bohong. Pertama, karena sudah mencantolkan nasabnya pada Kanjeng Nabi. Kemudian membuat kebohongan, entah itu cerita, hurafat, kemudian kebohongan yang berhubungan dengan pemalsuan makam, pemalsuan sejarah NKRI, NU, Jatman, dan seluruhnya, bahkan silsilah Qori, silsilah ahli Qurra, iya, itu dipalsukan. Mana hadisnya? Silahkan cari sendiri yang sudah ditulis dalam salah satu kitab kecil ya, Syama'il Muhammadiyah, yaitu ma abghadu alaihi al-kidbuh ya, sesuatu yang paling dibenci alaihi atas Kanjeng Nabi, al-kidbuh adalah kebohongan. Jadi sekali lagi, selama Anda walaupun telah terbukti secara tes DNA, secara nasab, secara sejarah, secara filologi, secara akhlakul karimah, telah terbukti bahwa Anda itu bukan dzurriyyah Rasulullah, tapi tetap ngotot, maka saya akan tetap membuat video yang berhubungan dengan urusan pernasaban ini. Mengapa demikian? Karena saya sangat cinta dengan Kanjeng Nabi dan sangat cinta dengan dzurriyyah asli Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian, semoga ini bisa bermanfaat untuk menyadarkan kita semua. Saya ngomong harus pakai dalil ya. Jadi saya yakin bahwa ayat yang saya baca tadi, hadis yang saya baca tadi, ini merupakan kesesuaian ya, sesuai dengan polemik yang terjadi sekarang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.